Halo semua, perkenalkan nama saya Ripka Lasyani Tatarigan dari 10 IPS 3. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai masa prasejarah di Indonesia. Sejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominin mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam. Berakhir ketika sistem tulis sudah diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga bisa disebut zaman praaksara atau zaman nirleka atau zaman ketidakadaannya tulisan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, angka-angka, tanda-tanda. Tetapi sistem tulis tertua ini baru diketahui sekitar 5.300 tahun silam. Sumber di Mesopotamia, lembah Sungai Indus, dan Mesir kuno adalah peradaban yang pertama kali menciptakan aksara dan menyimpan rekaman sejarah. Kemajuan ini dicapai sejak permulaan zaman perunggu. Sebagian besar peradaban baru keluar pada masa zaman besi. Pembagian prasejarah ada 3, yang pertama zaman batu, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga zaman besi, yaitu disebut tiga sistem zaman. Oke, dari ketiga zaman ini, tadi kan ada zaman besi, zaman perunggu, dan zaman batu. Saya akan menjelaskan zaman batu. Zaman batu, konsep zaman batu dipakai dalam kajian arkeologi yang digunakan semua negara di dunia. Pembagian zaman batu berikut ini digunakan dalam kajian prasejarah Eurasia dan tidak selalu sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, di dalam zaman batu ada periodisasinya, ada 4. Yang pertama, zaman batu tua yaitu Paleolitikum, yang kedua zaman batu tengah yaitu Mesolitikum, yang ketiga zaman batu muda yaitu Neolitikum, yang keempat zaman batu besar adalah Megalitikum. Oke, dari keempat ini saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Semua ciri-ciri dari keempat zaman ini saya akan menjelaskannya. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri zaman Paleolitikum. Yang pertama yaitu alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi yang berfungsi untuk mengguliti hewan buruan. Yang kedua, kehidupan manusia masih sangat sederhana, seperti hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Oke, ciri-ciri zaman yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Yaitu pertama, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu, tetapi bentuknya sudah lebih baik dan halus, seperti kapak Sumatera, kapak pendek, sejenis batu pipisan, atau batu-batu alat penggiling, ujung panah, flakes, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Yang kedua, kehidupan manusianya sudah menetap di gua-gua sehingga dikenal dengan kebudayaan Jokkenmodinger dan kebudayaan Abri-Saus-Roche. Yang ketiga, ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu tetapi sudah berbentuk sesuai kebutuhan dan sangat halus, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, kehidupan manusia pada zaman ini sudah menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Perhiasan terbuat dari kulit kerang, terakota, dan batu. Menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, ciri-ciri zaman yang terakhir yaitu zaman Megalitikum. Yang pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Yang kedua, telah ada pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga, sudah memanfaatkan logam atau dijadikan peralatan sehari-hari. Yang keempat, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam.
Demikianlah video saya. Terima kasih. Indonesia Merdeka belajar.